udah ada yang bergoyang tuh di sana, ya. Sambal, aduh, terasa panas, terasa pedas. Kebalik. Enak ya. Oke, Nyong. Game kedua siapa? Game kedua, lagi-lagi saya memegang muka 3 ya, Alter Ego. Muka tiga, Oke, yang udah kita kunci langsung ya. Predik paling cepat. Gestar hari ini luar biasa. Gak bisa. Bahkan pas mau di hire lah sih di WA tuh, besok siap ya, langsung ditanya prediksi Alter Ego katanya. Langsung ketemu jawabannya ya. Oke. Ya, Kamu mau nanti apa sekarang prediknya? Saya sih sebenarnya nanti aja sih. Nanti aja ya. Ya udah kalau gitu ya. Kalau Marsha mau nanti, kita akan bahas sedikit rapiknya. Di sini sudah ada Bene, Selena, Natalia, Esmeralda dari Alter Ego dan juga dari Bigetron Alpha, sudah ada Uranus. Kemudian ada Roger dan juga ada Barat. Dan seperti biasa, di game kedua ternyata tidak ada lagi hadirnya Brands. Belum dikeluarkan. Brands belum Apakah itu ada dikeluarkan. secret weapon ya? Belum dikeluarkan atau dikeluarkan? Belum dikeluarkan. Gue nanya. Belum dikeluarkan. Iya, itu sebuah pertanyaan. Pertanyaan nih. Dua arti yang berbeda. Benar. Cukup Zuxi Luxi dan yang menentukan. BI. Jadi di sini Pak langsung link ya dari muka 3 di sini ya. Ya Allah, kalau dikeluarkan nggak mungkin Mas. Ini kan masih berjalan eventnya. Iya. Betul, ada satu hal yang gua sadarin di sini. Apa itu? Ternyata Kodelu ini muka 3 ya, bukan muka 2 lagi. Bukan dong. Ngeri banget ya. Itu logo timnya aja. Beda. Alter ego gitu Iya, loh. tapi kan alter udah. ego dalam diri kita, dari setiap manusia itu punya alter ego. Oh iya, gitu. bener. Makanya logonya seperti itu. Enggak, cuman ini kan iya, untuk Bigetron Alpha udah ngedatengin, ada Ripo, ada Amok, cuman sampai ke apa ya, final lower bracket sekarang juga belum keluar nih. Ini strategi macam apa lagi yang dikeluarkan nantinya? Kalau menurut Bapak Marsha dan juga Bapak Nyong nih ya, apakah mentok di Zilong aja atau ada yang lain lagi nih? Gimana? Nyong dulu dah. Nyong. Korek Nih, dulu dah. dia ntar dulu, dia ngabisin waktu 60 menit sendirian. Kalau gue sih jangan, udahlah, cukup idenya itu udah cukup lah di match sebelumnya. Kalau emang mau menang lawan Alter Ego, ya coba aja dengan strategi yang baru lagi. Jangan seperti yang kemarin, bener yang dibilang Marsha, kayak udah kebaca banget mungkin. Ya mesti harus improve lagi lah, lebih lagi lah Bigetron. Biar matchnya seru lah, jangan 2-0 gitu. Luar biasa Dari Pak Nyong. Ya di sini kalau menurut Bang Kornet, Iya Bang. gimana tuh Bang? Apa strategi yang bakal dikeluarkan Bigetron Alpha untuk mengalahkan Alter Ego di sini? Nah, tapi kalau misalkan dilihat dari Bigetron tuh, pasti semua orang mikirnya tuh kayaknya lebih kuat kalau 2 marksman gitu. Dua Tapi marksman. itu saat lagi ada Brands. Tapi Brands tidak bermain ya. Brands lagi 3 tidak hero bermain. dari masing-masing tim udah diambil, waktunya kita ngeprediksi. Dari siapa dulu? Dari Marsha. Dari gua dulu, dari gua dulu. Nyong udah. Nyong udah jelas Alter Ego. Kalau menurut gua game kedua ini langsung diambil sama Alter Ego Ya. karena gimana ya? Sally Boy linknya nih bener-bener link nomor 3 besar lah di Di mana? Indo ya. Gua baru Oh, lihat Indo sih, iya. gua belum lihat negara Kita lain. juga pernah ketemu di Ranked, brother. Ranked beda lah Nyong. Cuman Ranked tapi kayak cuman dia kayak masa emang- mekanik ini iya, kan udah mekaniknya ini kayak pasti- yang dia asah dia keluarin sekarang. Nah, gitu. itu tuh, lebih- Nah, ini di Ranked aja kayak soalnya gitu, apalagi di kemarin sini. gua lihat tuh kayak ini Nyong, apa namanya? Bener-bener linknya tuh on point, fast hand, cepet banget lah. Keren banget sih bahasa India, serius. Kalau ini serius dia. Tumben serius nih dia nih. Ini serius. Mau bercanda nih? Enggak. Ya udah. Adita di band kayak lagi lawan RR King ya. Kenapa tuh? Sebentar. Gak ditanya kayak ya. Oke, berarti Marsha Alter Ego. Alter Ego. Oke, Cornet? Karena saya pengen dan juga setuju dengan kata-kata Nyong ya. Yap. Biar gamenya seru, nggak kalau 2-0 kan seru. Yap. Jadi saya berpihak kepada Bigetron sekarang. Oke. Biar satu sama. Benar. Jadi kita pengen ngelihat ada game ketiga, makanya pulung Bigetron. Oke. Oke. Bigetron 2, Alter Ego 2 ya. Itu dia. Untuk game yang kedua. Cuman dari dua ini bisa nggak sih menggantikan posisi dari Raja sekarang, Nyong? Ini dari anak Raja nih, kita coba tanya nih. Anak raja. Anak Raja nih. Gimana? Kalau ditanya untuk menggantikan posisi RRQ sih, mungkin ya, Iya. ada kemungkinan kecil mungkin Alter Ego. Kemungkinan kecil. Kemungkinan Enggak Iya, besar. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan aja udah bersyukur ya. Iya. Ada kemungkinannya udah bersyukur. Buset, ada kemungkinannya udah bersyukur. Alter Ego. Emang kuat banget RRQ. Woi, Anda bisa lihat sendiri kan. Kalau itu apa? RRQ passwordnya lolos final gampang banget. Iya. Coba lagi. RRQ passwordnya. Lolos final gampang banget. Iya.
lagi sekali lagi. RRQ passwordnya. Lawan BTR kayak Epic lawan Mythic. Iya. Aduh. Tapi emang beda ya. RRQ tuh setelah ditinggalkan Marsha tuh semakin jago Nah, ya. itu the point. Beda banget. Dan Marsha efek berarti selama itu ya. Tapi enggak, brother. Tapi di awal emang ketika dia masuk ke RRQ namanya naik. Dia win streak waktu itu turnamen. Win streak. Pas Marsha masuk. Iya. oke. Dia keluar tetap aja win streak, enggak ada Tetap. berubah. Berarti ini sebenarnya Jadi apa bedanya, Nyong? Apa bedanya, Nyong? Apa bedanya ada Marsha dan tidak ada Marsha? Tuh, lihat Ya, orang sama aja dong. Nah, orang udah mau Di nyangkar. nah. sini gue sebagai GPX pengen banget bantai-bantai semua tim. Wih, siap. Siap. Udah ada Instagramnya doi. Iya. Parah. Kurang dari 24 jam ya, 100.000 ya. followersnya. 180.000. Maaf, salah saya tadi ya, kurang-kurangi. Iya. Iya, maaf. 180.000. Masuk MPL emang. Ya ada Kupra dan Kaki langsung di take alter ego sini guys ya. Kita lihat Chow diamankan oleh Bravo padahal Chow-nya biasa aja. Iya. Cuman kemarin nih, Iya. game ketiga 38 menit. Kemarin kita nggak sampai 38 menit. Sampai diurutin kita kemarin di sana. Kira-kira nih, bakal kayak gitu lagi nggak? Atau bahkan jadi 40 menit? Enggak. Kalau misalnya di sini BTR Rainbow Lancelot ya. Iya, Gamenya tetap lama sih. Iya. Game lama. Soalnya dia Lancelot Parsia gini, Lancelot si Rainbow ini kan tempo slow banget. Jadi Terus bakal dia harus mencahin nggak? nunggu Parsianya kayak setidaknya bisa defend high ground lah. Bakal mencahin waktu terlama nggak untuk di playoff? Enggak. Kira-kira berapa menit? Masih lama kemarin, kira-kira 28 menit. 28. Oke, baiklah ya. Itu dia. Oke. 28 menit perkiraan waktu yang udah diucapkan oleh Bapak Marsha, Bapak Nyong juga tadi dengan passwordnya yang sangat-sangat menggelegar. Bener banget, kita juga sudah ada untuk quickie prediction-nya. Yap. Kita 2-2 untuk Dua-dua. Alter Ego, juga 2 untuk Bigeton dengan alasan masing-masing tadi. Dan sebentar lagi kita akan bersiap-siap juga untuk melihat di game yang kedua. Apakah akan ada game ketiga atau justru ini adalah game penutup untuk match yang kedua. Kita akan langsung lempar kepada para caster, kepada Ranger Perak dan juga Keliri Mingsir. Silakan. Tapi ya Gepek sombong juga ya. Aku udah mau 3 tahun nge-cash kagak nyampe 100.000 followers. Iya juga ya. Ya udah. Sih. Tapi kita tunggu ya nanti ya. Dan kita akan memasuki game kedua dari Best of Three Series Final Lower Break antara Alter Ego dan juga Bigetron Alpha. Siapa yang akan menjadi pemenang? Karena terlihat dari tim Alter Ego mereka udah mulai bergerak di area mid lane. Iya, begini Bude posisinya yang enak. Oh, iya. Gimana? Kita bisa melihat dari top lane dan juga bottom lane di early game secara bersamaan. Oh, betul. Dan Matt kali ini dengan cownya luar biasa. Harus berhati-hati karena Matt selalu bisa ke arah backline musuh. Ini kenapa muter-muter sih? Iya, muter-muter soalnya mereka harus rotasi juga, Oji. Oh, kirain Bude aja muter-muter. Oke, ternyata di arah mid lane harus pulang dari Leo Murphy menggunakan Kufra, dan di arah bottom lane Pai dengan canganya harus berhati-hati. Tapi Bude Monster ingat di mana Bigetron Alpha kali ini mempunyai Rainbow yang walaupun temponya slow seperti kata Marsha, tapi dia benar-benar bisa on point banget. Ya, apalagi ini adalah salah satu hero dari Rainbow itu sendiri sebelum dia berpindah ke support, sebelum dia berpindah jadi apapun itu, dia itu pakai Lancelotnya juga tajam banget. Tapi sekarang Leo Murphy sudah terlihat dari Bigetron Alpha mereka ingin melawan sesuatu. Inisiasi dari Leo Murphy, bouncing ball dikeluarkan, dan ternyata semua damage dari Bigetron Alpha tidak cukup untuk men-take down Leo Murphy. Nah, kalau kata Kido, kali ini bakal coba dipaksa, tapi nanti aja bakal aku bahas, bakal coba dipaksakan kembali, harus mundur. Burst fireball-nya, mencoba mengusir Leo Murphy. Satu hit terakhir, flicker dikeluarkan. Kerugian luar biasa untuk tim Bigetron. Satu hit terakhir, Dreams harus pulang terlebih dahulu, Bude Monster. Dreams harus kembali, begitu pula dengan Leo Murphy. Kedua tank sama-sama harus nge-reset ulang dan membiarkan dari core-nya nggak ada yang nge-cover sekarang. Dari cold shield-nya udah digerogoti oleh Bravo. Di area top lane dia mendapatkan begitu banyak gold-nya. Bener banget. Dan aku tadi bahas sedikit ya, kalau kata Kido, Valir dari Udil ini memang benar-benar luar biasa. Burst fireball-nya itu dia jarang banget miss. Itu yang membuat Ya. Valirnya Udil di meta sekarang ya, walaupun bukan salah satu top tier support, tapi benar-benar masih berpotensi. Dan kayak boleh, oh my god, karena mau revive, diamankan. Satu berslotnya, tidak bagi dapat top lane untuk mundur saja Bude Monster. Iya, nggak mau terlalu berlebihan dari tim Alter Ego. Mereka nggak mau mengambil resiko pula karena begitu Alpha. Mereka udah bergerak ke area mid lane, mencoba ingin nge-cover tapi ternyata tidak sempat. Terlalu terlambat, sedangkan di area top lane Black Dragon Bomb sudah dikeluarkan. Tapi ini pertarungan antara Ahmad dan Bravo nggak akan ada habisnya. Gak akan ada habisnya. Ini sama-sama, yang satu mungkin biawak, yang satu naga atau iguana ya kan.
atau soal layar kan nggak tahu ya. Tapi kali ini Pai bakal coba dipaksa di arah bottom lane. Matt punya The Way of Dragon, ingat. Udil bakal coba untuk membuka vision. Bakal membantu pergerakan dari seorang Pai di arah early game yang mungkin untuk saat ini belum punya damage. Ya, belum punya damage, tapi kita bisa melihat ada Turtle by Mandiri Camp. Sudah terlihat Turtle yang pertama. Kalau kita ngelihat dari game yang pertama, Alter Ego bakal langsung bergerak ke area sana. Karena objektivitas nggak pernah tertinggal lebih dari Rims-nya sudah tertangkap. Mau kemana? Taren disebarkan keluar, tapi on point banget dari Raging Sandstorm. Dikeluarkan untuk mendefense dirinya. Semua yang dilakukan Alter Ego tiba-tiba buyar. Dan bukan hanya itu aja, lihat mereka mencoba untuk memaksakan dapat satu buah turtle. Diusir mundur Leo Murphy-nya. Retribution dari Rainbow pun ada. Matt sudah mulai datang. Ternyata bakal coba dipasang. Leo Murphy harus down. Matt satu gebokan kerang. Leo Murphy tersungkur di sungai Bude Mongsar. Bahkan mereka pun mendapatkan dari turtle-nya. Bigetron Alpha mendapatkan banyak banget keuntungan dari pergerakannya, rotasinya, dan decision making untuk melakukan peperangan di area Lord. Langsung disembur di arah bottom lane dengan Meteor Shower. Sembur. Kayaknya bakal coba dipaksa. Dapat sabar belum dikeluarkan. Coba burungnya keluar dari sarang, tapi ternyata Feather of kita lihat Feather Strike-nya berhasil dihindar. Hei, kata Tapi Sally Boy responnya gitu. cepet banget dan sekarang udah mulai bergerak area bottom lane. Matnya mau ngecek area mana Sally Boy, pergerakannya sangat cepat. Dia sempat kabur dan Way of Dragon-nya dari Matt gak sempat untuk keluar. Oh my god, lihat. Itu udah dijamin. The Way of Dragon udah dipencet-pencet. Tapi Sally Boy masih dengan ayah tangannya. Luar biasa. Seperti kata Papiler ya. Bener-bener Sally Boy itu tinggi banget mekanik ya. Iya. Fast hand dan memang jago. Top 3 katanya ya. Dari Top 3 Link Indonesia. The Miracle Boy. Ini emang kelihatan banget sih performa dari dia. Dan kali ini Alter Ego udah mulai bergerak lagi. Sally Boy mendadak sudah ada di tengah lagi. Bigetron Alpha bergerak ke area top lane. Ki dan juga Bravo. By the respect keluaran amat. Dia nggak tahu dia maju ke depan dengan Black Dragon from-nya. Sally Boy hadir di area belakang. Tempest Oblade-nya dikeluarkan. Ki dalam bahaya betul dengan Bravo. Raging Sandstorm muncul terlalu terlambat. Dan dari Bigetron Alpha mereka udah langsung hilang. Dua membernya Alter Ego. Rotasinya membuahkan hasil di area top lane. Ini permainan Alter Ego yang sesungguhnya. Bukan di game yang pertama. Mereka benar-benar cukup rapi. Walaupun suka melakukan sedikit blunder. Tapi memang itu ciri khas dari Alter Ego. Lihat. Para pemain dari Alter Ego mencoba untuk mendapatkan satu buah turret di arah top lane. Dan di sini Bigetron Alpha harus berhati-hati. Di menit yang kelima. Sally Boy, The Miracle Boy kali ini bakal udah punya 2 point kill. Dan farmingannya cukup lancar. Tanpa ada tepik. Nah kita bakal lihat replaynya bro ya. By aksi. Ini amat dia tahu teman-temannya bakal bisa nge-cover. Udah bilang sikat. Dan ternyata bener banget. Robos. Langsung disunat di atas sana. Kalau kita kalau di ranked pasti udah langsung panik dan mundur ke belakang ya Black Dragon banget. Tapi ternyata nggak, di sini Alter Ego melakukan counter attack. Dan Bigetron Alpha sekarang harus mulai berhati-hati dengan rotasi yang mereka lakukan. Pergerakan atau inisiasinya harus diperhatikan betul-betul. Perhitungan yang nggak boleh salah karena sekarang Turtle akankah dilepas oleh Alter Ego ketika Bigetron Alpha Enggak. sudah menuju ke area Turtle. Gak bakal dilepas, bakal coba dipaksa banget. Riva dan terus berhasil diamankan. Link dari seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Bakal coba dipaksakan seorang Rainbow. Terus bakal dituju. Sally Boy gak punya apa-apa. Semua damage Way of Dragon langsung kepada seorang Sally Boy. Sally Boy udah gak bisa dapat lagi. Dan hampir saja satu hit terakhir. Sally Boy masih bisa kabur. Lihat, nyangkut. Gak ada energi. Itu darahnya udah gak ada. Sally Boy, The Miracle Boy masih selamat. Bude Monster. Hanya tinggal Oh my setetes god. darah, dia masih bisa selamat. Dan ini melihat bagaimana Sally Boy bereaksi, memperhitungkan segalanya, kabur lagi. Itu gak tahu sih, itu benar-benar perhitungan atau segala macam yang dia keluarkan. Sekarang dia udah bergerak ke area tengah lagi. Bouncing ball dikeluarkan. Ki dengan Wings by Wings-nya mulai kabur. Bigetron Alpha mereka belum bisa mendapatkan keuntungan begitu banyak. Tapi kalau kita lihat dari segi networknya, ini benar-benar close game banget. Benar Alter Ego, Bigetron Alpha sama-sama bisa saling membalas satu sama lain. Betul banget Bude Monster. Dan tentunya di arah bottom lane Matt masih diunggulkan dengan tidak adanya turret untuk tim Alter Ego. Malah Alter Ego di arah top lane ya mereka sedang unggul. Tapi Rainbow sudah siap bersama dengan seorang Bill dan juga dengan Bravo. Coba untuk mendapatkan satu buah turret. Ada seorang Udil saja di sana. Sepertinya Udil harus mundur. Kalau tidak Udil bakal dilucuti di arah top lane. Ya, nggak bisa untuk mendefense seorang diri karena teman-teman yang lain sedang berfokus di area turret yang lain. Di area betul-betul Raging Sandstorm dikeluarkan oleh Dreams dan Udil tinggal ngerespon. Dia mau coba untuk kabur, tapi sini hanya bisa memundurkan satu hero saja. Sementara Rainbow berhasil nge-shut down seorang Udil di area top lane. Oh ternyata akan terjadi pertukaran dengan mid lane-nya. Berhasil diamankan oleh Sally Boy dan kawan-kawan. Tapi
ada Murphy di sana mencoba untuk mengganggu dan malah bisa dibilang menjadi mata untuk seorang Sally Boy. Iya, Dan Bigetron kali ini Bude Monster harus coba rotasi lagi karena dia tidak akan boleh kehilangan blue buff-nya. Mereka udah mulai buta nih di arah jungle blue buff-nya. Dia nggak boleh kehilangan sedikit aja, lengah karena bakal bisa diambil. Karena Alter Ego walaupun mereka kehilangan Udil tadi, trade-nya nggak adil karena Alter Ego mereka ngedapetin 2 turret di area bawah, di area tengah, dan untuk ditukarkan dengan Udil ya masih fine. Bahkan mereka juga ngedapetin 1 pick off. Trade Betul. dari Alter Ego selalu lebih untung daripada Bigetron Alpha. Dan ternyata Turtle sudah diamankan dengan retribution langsung ada pedestrian ke arah belakang. Selibu diberikan ke boy ke arah seorang Tris. Masih ada quicksand kan. Dipukul mundur dengan ada satu buat dari Torrent. Amat ke arah belakang. Nggak jadi muter balik bosku. Ampun, langsung retreat. Ini si retreat. Dan kalau kata Bung Kornet ini tasnya pulang kalau kata Bung Kornet. Oh, nggak selesai tas beneran. Tapi Meteor Shower juga langsung menjadi emas yang terlalu ke depan. Dia nggak bisa ngomongin lagi dan harus ditumbangkan tanpa melakukan apapun. Way of Dragon pun nggak keluar karena dia mencoba untuk maju dan ternyata pergerakannya agak sedikit offside. Dan offside berhasil ditumbangkan dari Matt. Bisa dibilang kali ini Seri Boy berada di arah top lane cukup jauh. Pai bakal bisa di take down. Lihat di arah mid lane. Ternyata Bravo bakal coba dikeker. Kamera sudah menuju ke arah sana. Bravo belum bergaya dan berpose. Lihat, wow, berhasil kabur. Bravo ketika ngangkat ketek membuat para pemain dari tim Alter Ego harus mundur. Iya, tapi di area bawah ternyata ada Meteor Shower yang menjadi Rainbow. Rainbow langsung memilih untuk mundur dengan semua member. Dan bahkan Reja mengenai 2 member. Dan Bravo kali ini juga cukup sekarat. Dipanis begitu saja oleh tim Alter Ego. Mereka nggak kehilangan satu pun. Dan Bigetron Alpha 2 member harus hilang ketika mendefensi area tengah. 2 playernya hilang dan ini bisa menjadi bencana untuk tim Bigetron Alpha. Dan lihat di arah mid lane juga bakal coba diambil oleh para minion tim Alter Ego. Go. Dan Bigetron Alpha. BTR Win harus kalian banjiri di kolom komentar. Jangan lupa di like juga. Dan untuk Alter Champs juga buktikan kekompakan kalian. Like sebanyak-banyaknya Bude Monster. Like dan kita better game di mana Alter Ego sudah bisa dibilang menempati posisi cukup baik untuk game kali ini. Dia owning banget, 7 poin diamankan. Dan para pemain tim Bigetron Alpha, walaupun mereka sedang berada di posisi yang tidak baik, tapi so far so good. Masih bisa bertahan untuk di mid game. Iya. Kita sebenarnya nggak terlalu melihat ada perbedaan yang gitu jauh sebelum dari tier kedua di area top lane hancur. Tapi dari Bigetron Alpha, mereka memang bermain pasif seperti halnya yang sudah dibicarakan oleh Wiki kita, oleh Oji juga tadi. Dan mengakibatkan Alter Ego semakin happy banget. Agresivitas yang mereka lakukan nggak keganggu sama sekali. Bener banget. Dan lihat, mereka bakal bisa pick off ke arah KYE sih bisa dibilang ini. KYE tidak bisa bermain dengan cukup lancar. Kenapa? Karena diberhentikan pergerakannya. Karena mereka tahu KYE ini salah satu punggawa luar biasa dari Bigetron Alpha. Dengan hero pool yang cukup luas, gameplay yang bagus banget, KYE harus di-shutdown. Lihat, Leo Murphy udah mengeker ke arah belakang. Dreams bakal coba dituju. Mereka ngincer ke arah Dreamsnya. Regis Sasabura ke arah belakang. Udah tidak ada Akin, so you the one. Dan sekarang langsung ada Meteor Shower sembur membanjiri semua Bigetron Alpha dan harus pulang Begitu saja, mereka cukup puas untuk nge-press doang. Dan Alter Ego tahu kalau mereka kehilangan membernya di titik ini, mereka akan kehilangan kesempatan untuk berperan di area lane. Kalau kata Kornet, tas kali itu telah dikeluarkan oleh Leo. Tas Murphy. Back. Kalau caster Inggris kita ngomong. Apa? Back. Oh, back. Tas. Back. Oh iya benar juga. Ya gitulah ya. Iya. Tapi Nimo TV player statistik kita bisa ngeliat ada Leo Murphy. Dan juga ternyata ada killing spree. Dari Rainbow akhirnya dia berhasil nge-shutdown Pai di area tengah. Tanpa adanya backup sama sekali. Alter Ego sedikit terlambat untuk merespon. Rainbow dalam bahaya. Tempest Oblivion keluar ke arah belakang. Dan Rainbow terpanis. Tapi Leo Murphy pun hadir. Bouncing ball dikeluarkan. Black Dragon Formnya juga muncul. Bravo seorang diri. Bigetron Alpha kehilangan begitu banyak lagi. Dengan inisiasi yang mereka lakukan. Oh my god, lihat 2 player sudah hilang dan ini bencana untuk tim Bigetron Alpha. Tukang sampai ke Jambor Goto, Michael bakal coba dipasangkan Drift ke arah belakang. Masih mau lebih dari Sally Boy dan Miracle Boy. Ternyata memilih untuk objektif gaming. Apakah Parsa dari KYE udah ada ultimate? Ternyata belum. Bakal coba dipasangkan. Langsung ada Tempest Soulblade belum ada. Tapi Sally Boy dengan Deviant Sword-nya harus mundur pada Mongstar. Mundur karena Alter Ego. Kemungkinan besar mereka akan menunggu juga timing yang tepat karena Rainbow dan juga Bravo sudah akan hadir kembali. Bantuan dari Lord mungkin adalah hal yang dibutuhkan oleh tim Alter Ego. Dan ketika dari seorang Pai sudah
berada di area Lord Pit, kemungkinan besar Alter Ego akan memainkan Lordnya terlebih dahulu, mengamankan Lord, meminta bantuan dari Lord untuk menuju ke area inhibitor. Karena kita tahu, walaupun Alter Ego berada di atas awan, naik ke area inhibitor bukan hal yang mudah. Yes, dan lihat Lord sudah memasuki menit ke-12. Tadi kita sudah lihat juga Mandiri Turtle Camp dan juga Lord Turtle Camp yang dimana sekarang belum ada yang colek sama sekali. Dari tim Alter Ego pun kayaknya belum coba untuk colek dan harusnya ini sebentar lagi bakal dibuka sih karena udah ada 4 player di arah bottom lane. Udah siap untuk melakukan team fight ketika ada di sini lihat Meteor Shower berhasil diamankan dengan retribution dari seorang Rainbow, masih bisa diamankan blue buff-nya setidaknya. Tidak ada retribution untuk 30 detik ke depan. Iya, kayak dilepas gitu aja karena Alter Ego mereka berfokus terhadap Lord. Mereka butuh bantuan dari Lord karena begitu Nova sebenarnya punya kekuatan yang sangat besar untuk melakukan defense. Dari King-nya hanya dengan Feather Aspect dia bisa nge-clearing minion dengan cepat. Semua area juga bisa dia dapatkan. Dan kali ini Alter Ego tanpa adanya kontes, tanpa adanya gangguan, dan Lord akan membantu mereka untuk melakukan push bergerak di area mid lane. Yes, Bude Monster. Kita bakal menyaksikan di mana Lord bergerak dan pastinya bakal dikawal dengan baik oleh para pemain dari tim Alter Ego. Mereka udah standby, mereka nggak mau clear di arah mid lane. Kenapa? Biar di bawahnya di clear dulu, datangnya bersamaan di arah top, mid, dan juga bottom bersama dengan super minion di 3 arah yang berbeda. Dan akan mengakibatkan begitu Nova juga kebingungan harus mendefend di daerah mana. Mereka nggak mau sampai Lordnya masuk. Coba untuk ngepabak biar nggak masuk ke area yang tapi terlalu sulit. Demis cari begitu Nova belum terlalu cukup. Meteor Shower juga sudah dikeluarkan. Dreams mencoba menahannya bersama dengan Lord. Lord sudah menghasilkan satu ini betul di tengah, tapi di daerah bottom lane juga ada split push dari tim Alter Ego. Mereka nge-push semua lane. Begitu Nova begitu kebingungan. Dan lihat kali ini masih ada satu super minion di arah top lane. Akankah bisa menyelamatkan? Ahmad sudah membuka. Lihat akan provokasi seorang Kayaye. Kayaye belum setuju, langsung ada seorang Leo Murphy dikasih tempat. Ini biter terakhir bakal coba diamankan. Dan ternyata burungnya dipukul mundur kali ini. Terhajar dan Renja tumpah. Ini bencana. Tak ada taker di garis depan. Akankah Alter Ego mengamankan satu buah tiket ke Grand Final? Leo Murphy berada di garis depan. Coba memaksakan. Mati di belakang sana. Bravo juga langsung Tempest of Blast. Bravo ditumpahkan. Godlike didapatkan. Red